Melanjutkan episode sebelumnya, di dalam kantor cabang pemerintahan Bintang Batu Giyok, seorang pejabat pemerintah berkata, "Tiga tamu terhormat, tolong ikuti aku ke atas." Lo Feng bersama Hong dan Daya Petir mengikutinya dan dengan cepat mencapai lantai 34 cabang pemerintah. Pejabat itu memandang Lo Feng. "Apa kamu yakin ingin membeli planet yang disebut bumi?" Kemudian Lo Feng menjawab, "Benar, kita seharusnya bisa membelinya dengan benar." Pejabat itu menjelaskan, "Tuan Lo Feng sebagai orang pertama yang menemukan planet tanpa pemimpin dan menyampaikan berita kepada kami. Kamu pasti memiliki semua hak untuk membelinya. Namun, aku harus mengingatkan Tuan Lo Feng, ketika kami mengirim nomor planet ini ke markas kekaisaran, jawaban yang kami dapat adalah mereka akan memberimu hadiah 100 miliar dolar naga hitam. Tahukah kamu arti dibalik hadiah itu? Ini adalah hadiah tertinggi." Lo Feng akhirnya mengerti. Pejabat itu mengangguk. Dia pun berkata, "Data yang kamu berikan masih dalam proses untuk dikonfirmasi. Planet ini adalah planet kehidupan tingkat tinggi. Kamu juga harus membayar harga tinggi. Berapa banyak yang harus kita keluarkan hanya untuk membeli bumi?" Lo Feng sedang berdiskusi dengan Hong dan Dewa Petir. "Membutuhkan 3 triliun dolar naga hitam." Lo Feng menatapnya. Pejabat itu mengangguk. "Aku akan mengambilnya," Lo Feng berkata tanpa ragu-ragu. Pejabat itu berkata, "Jika Tuan Lo Feng ingin membeli bumi, pertama-tama kamu harus mengajukan aplikasi dan harus diteruskan melalui kekaisaran kantor pusat. Berapa lama waktu yang dibutuhkan?" Lo Feng bertanya. Kemudian pejabat itu menjawab, "Aku hanyalah pejabat kecil di planet ini. Aku tidak dapat menjamin kantor pusat dan audit departemennya akan membutuhkan berapa lama. Paling lambat mungkin 30 hari. Mendengar itu, Lo Feng bersama Hong dan Dewa Petir panik. "Tuan Lo Feng, apa yang kamu lakukan?" Pejabat itu tampak bingung. Lo Feng memukul meja di depannya. "Aku harus menyelesaikan ini dengan secepat mungkin." Pejabat itu menggelengkan kepalanya dan meminta maaf. "Aku hanyalah seorang pejabat kecil." Kemudian Lo Feng berkata, "Jika kamu bisa menyelesaikan dalam 3 hari, aku akan memberimu 100 juta dolar naga hitam. Dan jika kamu menyelesaikannya dalam sehari, aku akan memberimu 500 juta dolar naga hitam. Selesaikan dalam 1 jam dan aku akan memberimu 1 miliar dolar naga hitam." Mata pejabat itu terbuka lebar. Dia terkejut. "Tuan Lo Feng, jika dalam waktu 1 jam aku tidak bisa, namun aku pasti memiliki jaminan 100% untuk menyelesaikannya dalam sehari." Lo Feng tersenyum bahagia. Pejabat itu melanjutkan, "Namun aku membutuhkan uang segera untuk membuka jalan, karena audit pembelian planet melibatkan 12 departemen. Aku harus menghubungi setiap departemen." Lo Feng tersenyum dan dia berkata, "Pertama-tama aku akan memberimu 200 juta dolar naga hitam. Setelah semuanya selesai, aku akan memberimu 300 juta lagi. Setelah itu negosiasi selesai, dan pejabat itu dengan cepat langsung mengurus semua prosedurnya." Di tempat lain, selama ini hati rakyat sangat kacau di basis kelangsungan hidup. Bahkan ada orang yang berteriak keras bahwa ini semua adalah tipuan dari alien. Pada saat ini, Susil mengirim permintaan panggilan kepada Lo Feng. Banyak orang yang menunggu. Di planet dan luar angkasa yang jauh, Lo Feng dan dua lainnya semuanya menunggu kabar baik dari mereka. Di dalam Bintang Batu Giyok, cabang pemerintahan kerajaan, seorang pejabat itu berkata, "Semuanya sudah selesai. Selamat Tuan Lo Feng. Mulai sekarang kamu adalah pemimpin bumi." "Terima kasih." Lo Feng tersenyum. Di sampingnya, Hong dan Dewa Petir juga berjuang keras untuk menahan kegembiraan mereka. Setelah semua prosedur selesai, di dalam data warga kerajaan Gunung Naga Hitam, status Lo Feng secara resmi diubah menjadi pemimpin planet. Lo Feng bersama Hong dan Dewa Petir bergegas dengan cepat menuju teluk bandara planet, mengambil pesawat alam semesta abu-abu perak mereka, dan meninggalkan Bintang Batu Giyok memulai perjalanan alam semesta. Lo Feng bersama Hong dan Daya Petir berada di kabin pesawat dan memasuki jaringan semesta virtual. Dalam jaringan alam semesta virtual di Pulau Gunung Naga Hitam, mereka bertiga muncul dari udara. "Kakak ketiga, kita orang kaya. Lain kali, mari kita beli rumah di sini."
Dewa Petir berkata dengan pelan. Lo Feng tertawa. Ayo beli rumah besar sekarang. Kita akan membicarakan ini nanti. Ayo cepat dan hubungi bumi, kata pemimpin Hong. Ketiganya dengan cepat menemukan restoran dan memasuki ruang pribadi dan langsung menghubungi bumi. Sebuah layar muncul di udara. Di layar wajah Susin muncul. Susin, apa yang terjadi di bumi sekarang? Lo Feng bertanya. Susin berkata dengan cemas. Ini sangat buruk. Lihat rekaman ini. Susin mengunggah rekaman bumi ke alam semesta virtual dan memutarnya. Rekamannya mulai diputar. Manusia bumi, bagaimana kabarmu? Kami adalah keluarga Nulansan dari alam semesta. Kami datang ke sini dengan damai, tapi jangan meremehkan kekuatan kami. Rekaman yang sama diputar di setiap rumah di bumi. Diputar ulang untuk Lo Feng bersama Hong dan Dewa Petir. Setelah menyelesaikan rekaman, mereka tahu bahwa masalahnya lebih buruk dari yang mereka kira. Setelah itu, Susin berkata, Lo Feng, ini sangat kacau. Pemerintah elit semuanya memiliki pendapat yang berlawanan, dan lebih dari 6 miliar orang di luar bahkan lebih kacau. Hong berkata dengan sungguh-sungguh. Rekaman itu mengatakan bahwa itu memberi manusia di bumi 12 jam. Sudah berapa lama waktu berlalu? Sudah 4 jam. Susin segera menjawab. Bagus, kami akan menghubungi kalian semua lagi dalam setengah jam, kata pemimpin Hong. Panggilan itu diakhiri. Kemudian Dewa Petir berkata, saat ini saudara ketiga adalah pemimpin bumi. Menggunakan hukum untuk mengintimidasi keluarga Nulansan seharusnya berguna. Pemimpin Hong berkata, mereka hanya satu keluarga besar dari kerajaan Kaluo. Melawan sesuatu seperti kerajaan Gunung Naga Hitam, mereka pasti tidak akan berani melawannya. Kemudian Lo Feng menjawab, aku mengerti, namun hanya mengandalkan hukum mungkin tidak cukup. Cara terbaik adalah dengan meningkatkan kekuatan kita sendiri secara cepat. Mari kita lihat apakah kita bisa membeli budak alam semesta level 1. Budak tingkat alam semesta? Hong dan Dewa Petir menatapnya. Setelah itu Lo Feng melanjutkan, aku hanya mempertimbangkan, aku belum benar-benar membuat keputusan. Jika harga budak alam semesta level 1 masuk akal, itu akan menjadi hal yang baik. Hong dan Dewa Petir mengangguk. Kemudian Lo Feng membuat permintaan panggilan ke pemilik budak yang dia beli dari sebelumnya di Bintang Naga. Di layar seorang pria dengan senyuman dan penuh semangat muncul. Tuan Lo Feng, baik sekali kamu mencariku. Itu benar-benar membuatku bahagia. Pria itu sangat antusias. Lo Feng tersenyum ketika dia bertanya, Wula, kali ini aku ingin bertanya, apakah atasanmu bisa mendapatkan budak level alam semesta? Kemudian Wula menjawab, jika kamu serius, kita pasti bisa mendapatkannya. Itu semua tergantung apakah Tuan Lo Feng punya cukup uang. Seorang budak alam semesta level 1 berapa harganya? Lo Feng bertanya. Wula pun menjawab, itu angka triliunan dolar, sehingga kesepakatan biasanya diselesaikan dalam dolar Ganwu. 10 triliun dolar naga hitam, sekitar 10 miliar dolar Ganwu. Dan ini yang terendah. Lo Feng langsung berkata, Wula, kita akan mengobrol nanti lagi. Aku masih punya urusan yang harus diselesaikan. Wula tersenyum dan dia berkata, aku punya banyak waktu. Telepon saja aku kapanpun Tuan Lo Feng ingin. Setelah panggilan berakhir, di dalam ruang pribadi Babata berkata di pikirannya, Lo Feng, kau menjadi bodoh. Kamu harus tahu, ketika seorang prajurit tingkat semesta bergabung dari kerajaan manapun, dia akan menerima lebih dari 10 planet. Meskipun mereka adalah planet kehidupan normal, jika digabungkan mereka akan bernilai hampir 10 triliun dolar naga hitam. Lo Feng kaget dan dia berkata, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Aku sedang memainkan game virtual, jauh lebih menyenangkan daripada berbicara dengan kalian semua, kata Babata dengan puas. Lo Feng bersama Hong dan Dewa Petir tidak bisa berkata-kata. Setelah itu Babata berkata, Lo Feng, kamu sekarang telah menjadi pemimpin planet. Segera perintahkan kekaisaran untuk mengirimu hak kepemilikan sebagai bukti dan kirimkan ke bumi. Kemudian biarkan semua negara di bumi menyiarkan semuanya secara publik.
Keluarga Nulansan adalah keluarga kecil dalam kerajaan Gunung Naga Hitam. Mereka tidak akan berani menantangnya. Jika mereka melawan hukum kekaisaran, mereka akan mendekati kematian. Kami melakukannya dengan cara ini. Mata Lo Feng berbinar. Anak kecil, kenapa kamu begitu jelas tentang hukum kekaisaran? Dewa Petir tampak tercengang saat dia mengusap kepala Babata. Jangan sentuh aku, dan jangan panggil aku anak kecil. Kamu harus memanggilku Raja Iblis. Babata menatap Dewa Petir sebelum menutup matanya. Setelah itu Lo Feng dengan cepat merekam, bersama dengan beberapa data dan bukti yang dia terima dari kerajaan kekaisaran Gunung Naga Hitam. Kemudian Lo Feng berkata, "Kalau begitu, pertama-tama aku akan mengirimkan semua ini. Setelah itu, aku serahkan kepada orang-orang di bumi untuk bertindak." Pada saat ini, prajurit keluarga Nulansan dengan cepat menjelajahi setiap sudut bumi dengan lebih dari 1000 prajurit tingkat bintang. Di dalam semesta virtual, Lo Feng berkata, "Bagaimana kabarmu? Aku Lo Feng. Belum lama ini, planet yang kamu jelajahi berada di bumi dan sekarang telah menjadi wilayahku. Ini adalah bukti kepemilikan kerajaan Gunung Naga Hitam." Sebuah suara bergema melalui televisi setiap rumah, bahkan di seluruh siaran setiap negara, bergema di seluruh dunia. Anggota keluarga Nulansan yang awalnya bersemangat dan bangga, semuanya tercengang. Dalam gambar, Lo Feng berbicara dengan percaya diri. Di sampingnya, bukti kepemilikan muncul. Di bumi, semua anggota keluarga Nulansan sangat terkejut. Di layar, Lo Feng memegang di tangannya sebuah buku virtual, yaitu Kerajaan Gunung Naga Hitam. Ekspresi Lo Feng sangat serius saat dia membalik halaman dan membaca. Menurut konstitusi Kerajaan Naga Hitam pasal 12, yaitu tanpa izin pemimpin planet, menerobos dan menyerbu planet akan mengakibatkan penjelajah dianggap sebagai pembajak luar angkasa. Keluarga Nulansan, kamu tidak tahu sebelumnya bahwa planet ini memiliki pemimpin. Itu tidak dianggap sebagai kejahatan, tapi sekarang aku sudah memberitahumu semua. Segera tinggalkan wilayahku, jika tidak kalian akan mendapatkan status bajak laut luar angkasa dan menimbulkan kemarahan tentara kerajaan Gunung Naga Hitam. Semua orang di bumi dapat mengenali pria yang berbicara dengan percaya diri di layar. Dia adalah kebanggaan umat manusia di bumi. Dari pidato Lo Feng yang disiarkan ke seluruh dunia, mereka membayangkan kekaisaran Gunung Naga Hitam sangat kuat di tingkat kekaisaran. Dan kebanggaan bumi mereka, Lo Feng, telah menjadi pemimpin planet dalam kekaisaran Gunung Naga Hitam. Keluarga Nulansan ini bahkan tidak tahu apakah harus mundur atau tidak. Pada saat ini, di dalam ruang pribadi restoran, Lo Feng bersama Hong dan Dewa Petir menyaksikan siaran. Kemudian Lo Feng berkata, "Susin, apa yang terjadi? Bagaimana reaksi keluarga Nulansan? Apakah mereka mundur?" Susin pun menjawab, "Pemindahan satelit menunjukkan bahwa kedua pesawat perang tersebut masih diparkir di atas Samudra Pasifik. Tidak ada pergerakan." Lo Feng terkejut mendengarnya. Di sampingnya, Dewa Petir berkata, "Mereka punya nyali. Jika mereka tidak pergi, kita akan merekam tindakan mereka dan mengirimkannya ke markas kekaisaran." Kata-kata ini membuat Hong dan Lo Feng mengangguk. Lo Feng dan dua lainnya mempertahankan kontak dengan bumi, diam-diam menunggu berita itu. Di atas Samudra Pasifik, dua pesawat perang antar bintang besar melayang di udara. Di ruang kendali, mereka mengamuk dan marah. Bumi ini sebenarnya punya pemimpin. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mereka tidak bisa menahan amarah. "Ikuti aku untuk bertemu dengan kepala," Pula berkata dengan serius. 7 lainnya menuruti. Berita semacam ini, mereka hanya bisa membiarkan kepala mereka memutuskan tindakan mereka. Kemudian di alam semesta virtual Pulau Gunung Naga Hitam, 8 ahli waris berdiri tegak. Di depan mereka, layar menampilkan pemimpin Yuken Nulansan dan kepala penatua Dewan Nulansan. Guru dan tetua, ini adalah rekaman siaran publik di bumi sebelumnya, Pula berkata dengan hormat. Kemudian rekaman itu diputar. Ketika mereka mengatakan bukti kepemilikan dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam, ekspresi kedua pemimpin itu menjadi khawatir. Apakah bumi adalah wilayah Lo Feng? Yuke tidak bisa mempercayainya. Ya guru, aku baru saja memeriksanya.
Memang ada rekor dalam kekaisaran. Lo Feng pasti baru saja menjadi pemimpinnya hari ini, kata Pula. Yuke Nulansan marah dan dia berkata, siapa Lo Feng ini? Dia adalah salah satu dari 3 prajurit teratas di dunia. Saat ini dia menjadi penjelajah bintang level 9. Guru, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita mundur? Pula berkata dengan gugup. Tetua, haruskah kita mundur? Ahli waris lainnya juga sangat khawatir. Kita tidak punya banyak waktu untuk ragu. Semakin lama kita tinggal di bumi, semakin besar kemungkinan kita akan dianggap sebagai bajak laut luar angkasa. Pula berkata dengan cemas. Kepala Yuke Nulansan berkata, bajingan, Lo Feng itu aku akan membunuhnya. Mundur, ekspresi sesepuh itu jahat. 8 ahli waris tercengang. Yuke Nulansan tampak kaget saat dia menatap ke arah Elder. Tetua, apakah kita akan menyerah begitu saja? Tetua itu berkata dengan marah. Yuke, apakah kamu sudah pikun di kepalamu? Saat kita menjadi bajak laut luar angkasa, pasukan keluarga kekaisaran akan menghancurkan seluruh keluarga kita. Jangan bilang hanya karena harta di bumi kamu rela mengorbankan seluruh keluarga. Kita bisa kabur, tetapi seluruh keluarga Nulansan dibangun dari kerja keras nenek moyang kita selama bertahun-tahun. Jangan bilang kamu ingin semua ini sia-sia. Orang tua itu memarahinya. Kemudian Yuke Nulansan berkata, mundur sekarang, Penatua memberi perintah. Pula dan ahli waris lainnya melihat kedua kepala itu sebelum menjawab. Dimengerti. Di bumi mengikuti perintah Pula dan ahli waris lainnya. Anggota keluarga Nulansan yang awalnya tersebar di seluruh dunia dengan cepat langsung kembali ke pesawat perang untuk berkumpul. Lo Feng bersama Hong dan Daya Petir melihat ke layar. Pasukan keluarga Nulansan berkumpul dari seluruh dunia dan memasuki pesawat perang. Sepertinya mereka benar-benar mundur. Mata Dewa Petir bersinar. Hong menatap layar. Mari kita tunggu pesawat itu benar-benar meninggalkan bumi. Kami akan segera berhasil. Lo Feng juga menahan nafas saat dia menunggu. 2 pesawat perang antar bintang yang sangat besar di bawah pengawasan banyak satelit bumi akhirnya mulai meningkatkan kecepatannya dan terbang ke atas dengan cepat meninggalkan bumi. Seluruh adegan ini disiarkan langsung ke setiap negara di bumi. Di dalam ruang kendali pesawat alam semesta, Dewa Petir sangat bersemangat. Sejujurnya, aku merasa sangat emosional. Ya, kami telah berhasil, kata pemimpin Hong. Setelah itu Lo Feng berkata, aku juga tidak tahan lagi tinggal di jaringan semesta virtual. Aku ingin pulang ke bumi. Pemimpin Hong dan Dewa Petir mengangguk. Mereka semua sangat emosional. Di tempat lain Pula berdiri dengan hormat. Layar muncul di hadapannya. Ada total 3 orang di layar. Salah satunya adalah gurunya Yuke Nulansan. Yang lain adalah yang lebih tua. Dan keduanya dengan hormat berdiri di samping seorang pria yang mengenakan seragam pertempuran hijau. Dan di bajunya ada mendali kapak perang. Mendali kapak perang adalah tampilan bukti kekuatan yang sangat besar. Mengalami situasi hidup atau mati selama waktu yang tak terhitung jumlahnya. Ada kehormatan besar. Prajurit kapak perang tingkat alam semesta Pula begitu bersemangat hingga hatinya bergetar. Di dalam seluruh kerajaan Gunung Naga Hitam, gelar prajurit kapak perang tingkat semesta hanya ada 12. 6 dari mereka saat ini masih tingkat alam semesta level 9. Dan 4 telah menjadi tuan domain. Dan 2 telah menjadi tuan sektor. Aku akhirnya melihat kepala leluhur. Pula sangat bersemangat dan menyapanya dengan hormat. Pria itu mengangguk dan dia berkata, ku dengar kau menemukan sebuah pesawat alam semesta otomat dan mayat bayi binatang bertanduk emas di bumi. Kemudian Pula berkata, pesawat otomat berada di bawah air di bumi. Hanya saja pertahanan masuk pesawat terlalu kuat. Kami tidak punya cara untuk masuk. Dan bayi binatang bertanduk emas memang mendarat di bumi. Tetapi kita belum menemukan mayat bayi itu. Setelah itu tetua leluhur berkata, tubuh bayi binatang bertanduk emas adalah harta karun yang sebenarnya. Pula pun berkata, kami khawatir apakah tubuh bayi itu benar-benar sudah hilang. Pria itu pun menjawab,
Binatang bertanduk emas memiliki dua internal untuk mendukungnya. Bahkan jika ia mati 1000 tahun, otot dan tulangnya masih ada. Pula, aku memerintahkanmu, bentuk kelompok kecil untuk tinggal di bumi. Mereka akan menggunakan pesawat kecil yang tidak mencolok untuk tetap berada di bumi. Tujuannya adalah menemukan tubuh binatang bertanduk emas itu. Mendengar itu, Pula sangat terkejut. Kepala leluhur, tetapi bumi memiliki pemimpin. Pria itu pun menjawab, aku hanya memerintahkan sekelompok elit kecil untuk menyembunyikan diri mereka di bumi, untuk mencari tubuh binatang bertanduk emas. Bahkan jika mereka ditemukan atau terungkap, bukankah membiarkan kelompok itu dianggap sebagai bajak laut sudah cukup? Kepala leluhur, kita baru saja pergi dan bajak laut luar angkasa segera muncul. Bukankah orang-orang di bumi akan mencurigai kita? Kata Pula. Pria itu berkata dengan dingin, ingat, menurut hukum kerajaan yang mereka butuhkan adalah bukti. Dimengerti, Pula mengangguk. Pria itu memerintahkan, pergilah, pastikan kita menemukan tubuh bayi binatang bertanduk emas itu. Dua pesawat perang besar terbang keluar dari bumi secara bersamaan. Sebuah pesawat kecil terbang keluar dari dalam salah satu pesawat perang. Satu kelompok kecil penjelajah pertama telah tiba, dengan hati-hati kembali masuk ke bumi. Dengan kemampuan pesawat alam semesta kelas C yang menyamarkan dirinya, manusia di bumi sama sekali tidak bisa mendeteksinya. Setelah itu, Pula berkata, Laiwu, ini adalah perintah yang diberikan oleh kepala leluhur. Kamu harus menyelesaikan misi ini. Ingat, apapun yang terjadi, kamu tidak boleh membiarkan bukti bahwa kalian semua sebagai anggota keluarga Nulansan. Di tempat lain di Amerika hutan Amazon, sebuah pesawat pengintai alam semesta telah memasuki sungai di hutan Amazon. Jauh di bawah air, bersama dengan sistem penyamaran, tidak mungkin terdeteksi. Kali ini, tim kecil elit Nulansan memiliki total 20 bintang level 9 dan 60 bintang level 7 dan 8. Mereka dibagi menjadi 4 grup kecil. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang pemimpin yang berbeda. Nama mereka Laiwu, Rongsi, Aiman, dan Abulut. Di antara mereka, Laiwu adalah penanggung jawab utama. Di tempat lain, Lohong dan Gong Xinglan dengan senang hati bermain dengan cucu mereka. Di udara, dengan Laiwu sebagai prajurit terdepan, 20 cahaya dengan cepat terbang menuju kota Yangsu. Setiap orang dari mereka membawa alat penyamaran. Di halaman kastil, Lohong dan Gong Xinglan masih bermain dengan cucu mereka. Suara alarm segera bergema di seluruh kastil. Di samping mereka adalah Main 2 dan 4. Ekspresi mereka berubah dan seketika dia melindungi Ping Ping dan Hai kecil. Dan Main 4 dengan cepat melindungi Lau Hong dan Gong Xinglan. Penjaga bintang level 1 lainnya dengan cepat melindungi Zenan. Mereka dengan cepat masuk kastil. Di tempat lain, jaringan alam semesta virtual Pulau Gunung Naga Hitam. Lo Feng bersama Hong dan Dewa Petir bersiap-siap untuk membeli rumah di dalam jaringan alam semesta virtual. Ini sangat mahal, bahkan item di jaringan alam semesta virtual sangat mahal, kata Dewa Petir. Tunggu sebentar, Lo Feng menyadari bahwa ada permintaan panggilan dari ayahnya. Sebuah gambar muncul di hadapannya. Lau Hong tampak pucat dan ketakutan. Dia berkata dengan cemas, Lo Feng, ada alien yang menyerang rumah kita. Sistem pertahanan menunjukkan bahwa musuh adalah 5 bintang level 9, 15 bintang level 7 dan 8. Aku pikir keluarga Nulansan mungkin belum sepenuhnya pergi. Ekspresi Lo Feng bersama Hong dan Dewa Petir berubah. Ayah, apakah ada yang terluka? Lo Feng berkata dengan cemas. Kemudian Lau Hong menjawab, banyak penjaga telah mati. Kita semua berada di kastil tanpa cedera. Namun Susin dan adikmu ada di luar karena pekerjaan.